Halo teman-teman semua, ketemu lagi di video saya yang paling baru. Kali ini saya mau bagi sedikit sharing tentang kelebihan dan kekurangan dari sepeda yang sudah saya pakai kurang lebih 3 minggu. Ini adalah sepeda Java Vesuvio 2021. Jadi saya beli sepeda ini di harga 17,5 juta. Jadi harganya itu sudah termasuk dengan ongkos kirimnya. Jadi harga dari produk aslinya itu 16,8, dan karena dari Batam dan harus dikirim ke Bali itu ada ongkos sekitar 700.000 lagi. Saya beli melalui Tokopedia. Mungkin kalau dari daerah yang lain yang lebih dekat dengan Batam lebih murah. Jadi total yang saya spend itu 17,5 juta untuk sepeda ini. Nah, untuk harga segitu dengan spek full carbon, grup set sudah 105 kecuali cranknya masih dari Decaf, dan juga untuk kaliper brake-nya juga masih dari merek asli mereka, Decaf. Wheelset juga merek Decaf. Itu cukup worth it menurut saya. 17,5 juta dengan comparison-nya itu Polygon S7 dan juga S7D. Ada Pacific Premium juga sama, Pacific Premium 5, Pacific Wish, dan juga mungkin United Stigma. Itu yang levelnya sepantaran saya kira di harga antara 17 sampai 20 jutaan. Nah, kita bisa dapat Java Vesuvio ini di 17,5 juta. Dan ini sepeda juga saya dengar sangat laku, benar-benar hits, jadi cepat habis. Beberapa harus inden cukup lama karena salah satu kelebihannya itu, mungkin poin pertama dari kelebihan Java Vesuvio ini adalah harga 17,5 juta. Teman-teman dapat full carbon, clean look, dimana mungkin kompetitor yang lain masih pakai seat post ataupun drop barnya itu masih dari alloy, stem alloy. Dia sudah benar-benar dari karbon. Itu pertama kelebihannya. Dan yang kedua yang saya suka, memang dia juga sudah disc brake, jadi lebih simpel kelihatannya, nggak terlalu banyak kabel. Clean looknya ini dia juga salah satu poin penting. Jadi memang kelihatannya jadi rapi, dan efisien ya, nggak terlalu banyak kabel-kabel seperti itu. Semuanya sudah internal dan rapi sekali, kelihatan seperti kayak sepeda yang mahal sekali ya, di atas 50 juta seperti itu. Dan poin ketiga mungkin juga dari desainnya. Seperti teman-teman lihat, desainnya ini sangat mirip mungkin dengan Cannondale Super 6 Evo, seperti itu, mirip sekali. Hanya mungkin dari desain grafisnya yang sedikit perbedaan ada, tapi kurang lebih kalau sekilas mirip sekali. Jadi banyak teman-teman saya juga yang mungkin lihatnya cuma dari Instagram story ataupun dari post-post Instagram sekilas gitu, dia kira ini Super 6 teman-teman, mirip soalnya. Dan juga dari grafisnya itu, kalau Java yang versi lama itu biasanya tulisannya besar-besar Java di tengah-tengah tube-nya. Kalau ini hanya di top tube sedikit, dan karena warnanya ini adalah Black Dove, tulisannya juga black, jadi sangat-sangat samar. Itu. Jadi untuk poin keempat, sepeda ini juga sudah UCI, jadi sudah diakui di Asosiasi Cycling Internasional. Dan itu saya kira salah satu, walaupun hanya stiker ya UCI seperti itu ada ini, cuma itu akan menjadi salah satu daya tarik karena sudah diakui di internasional, desainnya sudah diakui di internasional cycling organization seperti ini. Nah, untuk poin kelima yang terakhir mungkin yang saya mau share, untuk kelebihannya juga dengan harga segini teman-teman dapat wheelset Decaf. Wheelsetnya masih alloy, beratnya kurang lebih sekitar 2 kiloan, tapi dia cukup loncer. Itu yang saya masih suka dibanding mungkin merek Polygon yang standarnya itu terkenal itu ya, masih kurang loncer seperti itu, dan juga standar sekali, jadi cuma mungkin 2,5 cm mungkin rimnya. Sedangkan yang dari Java Vesuvio ini kita dikasih yang merek Decaf ini, dia sudah 40 mm, jadi rimsnya itu lebarnya 4 cm, kelihatannya jadi lebih gagah dan juga cukup loncer. Saya coba, ada bunyi jangkriknya juga di hubnya, jadi
Jadi ini mungkin preference, ada yang suka, ada yang nggak terlalu suka ya. Saya sendiri sebenarnya nggak terlalu penting, kalau bisa pun lebih silent juga nggak masalah. Nah, mungkin itu 5 poin yang bisa saya share dari kelebihan Java Vesuvio ini. Oke, sekarang tentunya ada kekurangannya. Nah, yang pertama saya mau share kekurangannya, dan ini mungkin yang langsung paling krusial ya, yang paling penting itu tentunya di kalipernya dia. Mungkin ini pengguna Java Vesuvio yang paling baru itu pasti merasakan juga mungkin, karena sistem yang dia pakai ini sistem semi hidrolis kalipernya. Teman-teman lihat di sini, ini adalah merek dari Decaf, merek mereka sendiri. Dan menurut saya selain tidak pakem, juga berat sih sebenarnya. Salah satunya juga berat. Setelah saya buka seperti ini baru kerasa. Jadi setelah saya konsultasi dengan salah satu bengkel yang cukup besar di Bali, yang cukup pengalaman untuk road bike, mereka sendiri menyarankan sebaiknya tidak menggunakan kaliper seperti ini. Artinya kaliper yang semi hidrolis. Jadi kalau teman-teman memang brake levernya itu masih yang mekanik seperti saya, sebaiknya pakai yang kaliper road bike yang mekanik saja, yang bisa double jepit seperti itu. Nah, ini salah satu kelemahannya. Saya pernah bandingin juga dengan yang Polygon S7D. Tapi Polygon yang S7D itu bagus. Jadi walaupun dia juga semi hidrolis, tapi dia pakai yang brand TRP, yaitu yang Tektro Racing produk, jauh lebih unggul dibanding si produk Java Vesuvio ini, Decaf ini. Walaupun memang sebaiknya sih kalau mau mengganti seperti itu lebih baik hidrolis full ya, jangan setengah-setengah. Itu dari mekanik yang info ke saya. Oke, jadi itu yang memang langsung saya ganti. Begitu saya pakai riding 2-3 kali langsung saya ganti karena memang tidak nyaman. Untung stoknya juga ada di sellernya, langsung saya ganti ini kalipernya ke Tektro yang biasa, yang mekanik. Itu satu. Kedua, menurut saya ini sizingnya juga sangat small, dan karena bukan small ya, lebih kecil dari yang biasanya. Jadi misalkan ini ukuran medium 511, menurut saya size-nya ini lebih kecil daripada size 51 umumnya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Walaupun pas fitting tentu bisa di-adjust, cuma memang harus diantisipasi sebelumnya kalau sepeda ini tuh frame-nya itu lebih kecil daripada umumnya. Dan memang dengan model boleh dibilang kita bilang integrated seperti ini ya, antara drop bar dengan stem, memang lebih keren kelihatannya. Tetapi di satu sisi jadi susah kalau nanti ada beberapa orang yang mungkin modelnya itu insemnya pendek tapi reach-nya itu lebih jauh. Nah, ini agak susah karena sudah integrated seperti ini. Ini integratednya 10 cm stemnya, tetapi saya seperti yang saya bilang tadi, karena frame ini kelihatannya kecil, jadi akan banyak adjustment. Untuk seperti saya insem yang 72 cm, tinggi sekitar 170 sih masih bisa diakalin, tetapi kalau di atas itu mungkin agak susah. Jadi itu salah satu poin yang saya rasa jadi kelemahan di Java Vesuvio ini. Dan poin ketiga yang menurut saya juga masih kelemahan di Java Vesuvio ini adalah dia finishingnya. Jadi finishing di beberapa part ini seperti teman-teman bisa lihat nggak terlalu rapi ya. Jadi ini yang bikin mungkin dia tidak kelihatan benar-benar lux banget, karena memang ada beberapa poin yang walaupun simple tapi nggak rapi aja finishingnya gitu. Mungkin seperti memang dengan harga ini sih ekspektasinya memang cukup menurut saya, cuma ya salah satu poinnya tadi itu belum nggak rapet, pertama nggak terlalu clean gitu. Tapi sih saya cukup puas, walaupun dengan kalau boleh dibilang kelebihannya menutupi kekurangan yang ada. Dan kedepannya sih mungkin kalau dari saya yang akan saya ganti ya wheelsetnya ini, karena wheelsetnya walaupun tadi cukup loncer, beratnya juga cukup lumayan ya, sekitar 2,3 kilo kayaknya ini, setelah termasuk ban, setelah saya sempat timbang kemarin. Dan juga untuk rantainya saya lupa, ini mungkin salah satu kekurangannya, rantai dari standarnya dia ini sangat pendek. Jadi kalau bisa teman-teman boleh ganti pakai rantai yang baru. Ini rantainya dari KMC,
Jadi mungkin sebaiknya sih kalau menurut saya diganti ke rantai Shimano ya. Mungkin kalau bisa Shimano Dura Ace itu yang saya sudah order sih. Karena memang rantainya sendiri ini agak pendek. Jadi saya kalau ganti ke sprocket 1132 atau 1134 itu bisa nyangkut. Jadi itu salah satu yang mungkin sebenarnya nggak kekurangan, tapi yang mungkin menurut saya bisa diganti supaya lebih nyaman. Oke teman-teman, mungkin segini dulu yang bisa saya share tentang Java Vesuvio ini. Overall sih tetap saya merasa sangat puas dan feelingnya sangat enak. Walaupun orang bilang bentuknya seperti aero, tapi sebenarnya nggak terlalu aero ini. Jadi masih feel-nya sangat all around. Saya dari teman-teman yang coba juga sama, katanya ini nggak pure aero, which is ya oke juga sih kalau untuk riding jarak jauh. Dia memang mungkin modelnya itu lebih ke endurance ya itu. Dan untuk kekurangan juga sebenarnya dari beratnya juga cukup berat. Setelah saya timbang aslinya, waktu pertama kali saya timbang itu hampir di 9,7 kilo, sedangkan dari di web datanya dari keterangan ditulis 9,5. Jadi ada sekitar 200 gram lebih berat dari aslinya. Oke teman-teman, jadi sekian informasinya, semoga bisa membantu. Dan thank you for watching. Saya akan coba share lagi nanti kalau saya ada produk-produk baru ataupun informasi yang baru. Thank you guys.